semuanya, pernah nggak sih kamu pengen bisa coding, tapi pas lihat kode-kode yang aneh itu langsung mikir, aduh pusing? Nah, kali ini kita bakal bongkar caranya bikin program. Beneran deh, tanpa nulis kode sama sekali. Kita bakal pakai tool yang asyik banget namanya Scratch. Oke, jadi ini rencana main kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu Scratch. Terus kita bikin akun biar kerjaan kita aman. Abis itu kita bakal tur keliling di dalamnya, lihat-lihat ada apa aja. Nah, baru deh masuk bagian paling seru. Kita bikin animasi pertama kita bareng-bareng. Dan terakhir tentu aja kita simpan proyeknya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya Scratch itu? Dan kenapa ini jadi tempat yang pas banget buat kita-kita yang mau mulai petualangan coding? Nah, pertanyaan ini kayaknya mewakili perasaan banyak orang ya. Bisa nggak sih belajar programming tanpa pusing sama sintaks yang ribet? Jawabannya, bisa banget. Justru Scratch itu diciptakan untuk menjawab masalah ini. Jadi gini, Scratch itu pada dasarnya bahasa pemrograman visual. Anggap aja kayak main Lego tapi versi digital. Kamu nggak ngetik kode, tapi nyusun balok-balok perintah. Kerennya lagi, ini tuh dikembangin sama orang-orang pinter di MIT Media Lab loh. Tujuannya cuma satu, biar semua orang bisa ngerti logika coding sambil seneng-seneng. Terus, kenapa sih kita harus mulai dari Scratch? Nah, ini dia poin utamanya. Kita bisa fokus belajar logikanya, cara berpikir seorang programmer tanpa harus pusing mikirin titik koma, kurung, atau salah ketik. Hasilnya, kamu bisa langsung bikin sesuatu yang kelihatan, yang beneran jalan. Entah itu animasi simple atau bahkan game kecil. Seru kan? Oke, perkenalan selesai. Sekarang ayo kita bikin akun dulu. Ini penting banget loh, biar semua karya keren yang bakal kita bikin nanti nggak hilang begitu aja. Caranya gampang banget kok. Tinggal buka websitenya Scratch, cari tombol Join Scratch, terus klik. Bikin username sama password ya, yang gampang kamu ingat aja. Nanti isi beberapa data dan pastiin email kamu aktif ya buat verifikasi. Udah deh, gitu doang. Nah, selamat datang di studio kita. Ini dia area kerja Scratch. Mungkin pertama kali lihat kamu mikir, wah banyak banget tombolnya. Tenang, jangan panik. Ini gampang banget kok dipakainya. Anggap aja ini taman bermain digital kamu. Yuk kita kenalan sama 3 area utamanya. Oke, coba lihat ke sebelah kiri. Nah, itu dia kotak Lego kita. Penuh sama balok-balok warna-warni kan? Masing-masing warna itu beda kategori. Ada buat gerakan, tampilan, suara, macem-macem deh. Ini semua adalah perintah yang bisa kita pakai. Tinggal drag and drop aja, gampang. Lanjut, area kosong yang gede di tengah itu. Nah, itu papan main kita. Disinilah semua keajaiban bakal terjadi. Jadi balok-balok dari kiri tadi kita seret ke sini. Terus kita sambung-sambungin, klik kayak lagi nyusun puzzle. Nanti jadilah sebuah perintah yang lengkap. Sekarang, lihat ke sebelah kanan. Ini panggungnya. Di sini kita bisa lihat hasil kerja kita. Ada si kucing kan? Itu namanya sprite alias aktor kita. Latar belakang putih itu namanya panggung. Jadi semua kode yang kita susun di tengah, hasilnya bakal langsung muncul di sini. Oke, cukup tur kelilingnya. Sekarang waktunya kita praktek langsung. Kita bakal bikin proyek pertama kita. Gampang aja kok, kita bikin si kucing ini jalan bolak-balik di layar. Udah siap? Ayo kita mulai. Setiap program itu kan butuh tombol start ya. Nah, di Scratch tombol startnya itu si bendera hijau. Jadi langkah paling pertama, kita cari kategori kejadian yang warnanya kuning, ambil blok ketika bendera hijau diklik, terus seret ke area kanvas. Anggap aja ini tombol go-nya animasi kita. Kita kan maunya si kucing jalan terus, bukannya jalan sekali terus berhenti. Gimana caranya? Nah, kita butuh yang namanya loop atau perulangan. Cari kategori kontrol yang warnanya orange, ambil blok yang tulisannya selamanya, terus pasangin persis di bawah balok bendera hijau tadi. Nanti apapun yang kita taruh di dalam blok ini bakal diulang-ulang terus tanpa henti. Oke, tombol start udah, perulangan udah. Sekarang kita kasih perintah buat bergerak. Masuk ke kategori gerakan yang biru tua itu, terus ambil blok gerak 10 langkah. Nah, masukin blok ini ke dalam mulutnya si blok selamanya. Coba deh sekarang kamu klik bendera hijau. Tuh kan si kucing jalan. Tapi kok dia nabrak terus hilang ya? Nah, biar kucingnya nggak hilang, kita harus kasih tahu dia. Hey, kalau udah mentok, balik badan. Caranya masih di kategori gerakan, cari blok, jika di pinggir, pantulkan. Ambil blok itu, terus selipin di dalam blok selamanya.
persis di bawah blok gerak. Dan jadi deh, cuma 4 balok sederhana loh. Kalau kita baca kodenya jadi gini, pas bendera hijau diklik, lakukan selamanya. Gerak 10 langkah dan kalau mentok pinggir, pantulin. Masuk akal kan? Itulah inti dari coding. Coba klik bendera hijaunya lagi. Keren, si kucing sekarang mondar-mandir tanpa henti. Kayaknya si kucing jalannya agak ngebut ya. Pengen dibikin lebih santai? Gampang. Ini enaknya pakai Scratch. Tinggal klik aja angka 10 di blok gerak itu, terus ganti deh jadi angka yang lebih kecil. Coba ganti jadi 5. Klik bendera hijau lagi. Nah, kan? Sekarang gerakannya lebih pelan. Gampang banget buat diubah-ubah. Selamat, kamu udah berhasil bikin animasi pertamamu. Eits, tapi jangan tutup dulu. Ada satu langkah lagi yang super penting, yaitu menyimpan proyeknya. Biar nggak sia-sia kerja keras kita, dan bisa kita pamerin nanti. Coba lihat, di bagian atas layar ada kotak buat ngetik judul. Kasih nama aja, misalnya kucing jalan-jalan atau proyek pertamaku. Bebas kok. Kalau udah, tinggal klik tombol Save Now atau simpan sekarang. Beres, proyek kamu udah aman tersimpan di akunmu. Jadi, tanpa sadar, kamu itu barusan belajar konsep inti dari programming loh. Ada pemicu, ada perulangan, dan ada perintah. Keren kan? Dan semua itu tanpa stres sama sekali. Ini baru langkah pertama. Bayangin deh, dengan balok-balok yang sama, kamu bisa bikin game, cerita interaktif, atau bahkan musik. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku coding? Tapi, oke, sekarang aku udah bisa. Aku mau bikin apa ya selanjutnya?